Praktikum 17 ketosteroid. Steroid yang terdapat di urin dapat terbagi menjadi komponen netral, fenolik, dan asidik. Steroid asidik diwakili oleh asam empedu. Fenolik umumnya estrogen, sedangkan steroid netral mengandung metabolit dari testis atau ovarium dan dari adrenal. Hormon testikular, testosteron, merupakan prekursor dari beberapa 17 ketosteroid netral di urin. Steroid netral di urin dapat dibagi menjadi kelompok ketonik dan non-ketonik. Steroid non-ketonik kuantitasnya cukup kecil dan biasanya diturunkan dari progesteron dan desoksikortikosteron. Anggota penting dari kelompok ini seperti isoandrosteron dari testis, dehidroisoandrosteron dari korteks adrenal, dan androsteron, dan beberapa steroid kompleks lainnya yang merupakan metabolit dari korteks adrenal dan testis. Androgen disekresikan oleh kelenjar adrenal atau gonad, kemudian dimetabolisme dan diekskresikan ke urin sebagai komponen 17 ketosteroid. Ketosteroid merupakan steroid yang atom hidrogennya digantikan dengan gugus keton atau ketonik steroid. Ada yang diekskresikan dalam bentuk fenolik dan netral. Dalam bentuk netral, ini adalah 17 ketosteroid. 17 ketosteroid merupakan ketosteroid yang gugus ketonnya berada pada posisi C17 atau karbon ke-17. Dari mana 17 ketosteroid berasal? Kolesterol merupakan prekursor dari hormon steroid. Lalu, hormon steroid terbagi menjadi kortikosteroid dan gonadosteroid. Gonadosteroid terbagi menjadi estrogen, progesteron, dan juga androgen. Androgen dihasilkan di kelenjar adrenal dan kelenjar gonad, baik ovarium maupun testis. Lalu diekskresikan sebagai 17 ketosteroid. Androgen ada yang berasal dari kelenjar adrenal dan testikular, lalu termetabolisme menjadi 17 ketosteroid. Ini merupakan ukuran secara keseluruhan dari androgen. Kemudian, 17 ketosteroid ini mengarah pada perempuan yaitu masculizing syndrome. Kemudian, pada laki-laki mengarah pada pubertas dini. Kemudian, 17 ketosteroid diproduksi sepertiganya dari testis dan sisanya dari korteks adrenal. Lalu, apa fungsi androgen dan kaitannya dengan 17 ketosteroid? Perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti rambut tubuh, perubahan suara, perkembangan otot dan tulang. Contoh dari androgen itu adalah testosteron. Namun, pada wanita normal, androgen atau testosteron jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding estrogen. Maka dari itu, jumlah ketosteroid urin pada wanita relatif kecil karena produksi androgen juga sedikit. Fungsi ketosteroid sendiri adalah menjadi parameter evaluasi fungsi dari kelenjar adrenal dan juga testis. Dan apa saja anggota 17 ketosteroid? 17 ketosteroid adalah produk pecahan dari androgen yang beranggotakan androsteron testis, etiokolanon adenokortikal, dehidroisoandrosteron adenokortikal, dan isoandrosteron adenokortikal. Nilai normal. Pada pria, 15 mg per hari, usia 20-40 tahun. Pada wanita, 10 mg per hari, usia 20-40 tahun. Pada anak-anak, di bawah 8 tahun, 1 mg per hari dieliminasi. Tetapi mulai umur ini terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai nilai orang dewasa, dan pada lansia, pengurangan signifikan dapat terjadi. Kondisi klinis. Gonadektomi pada pria 10 mg per hari. Eunokoidism pada pria 10 mg per hari. Gangguan perkembangan hormon seksual dan bermanifestasi ciri seksual wanita. Tumor sel Leydig, sel interstisial testis perangsang sintesis testosteron, bisa mencapai 800 mg per hari. Addison disease, penurunan 17 ketosteroid mencapai 1 hingga 6 mg pada pria, dan tidak ada 17 ketosteroid yang diekskresikan pada wanita. Panhypopituitarism, 0-3 mg per hari. Cushing syndrome, normal atau penurunan yang tidak signifikan tanpa komplikasi CA adenokortikal, bisa mencapai 288 mg dengan komplikasi CA.
Berikut gambaran kerangka steroid dan aldosteron. Baik, langsung saja kita melangkah ke prosedur praktikum 17 ketosteroid. Alat dan bahan. Prosedur pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah urin 24 jam, ukur volume urin yang diekskresikan. Prosedur pengeringan sampel. Ambil 5 ml urin. Tambahkan HCl 0,5 ml. Tutup dengan kelereng. Panaskan di water bath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu dinginkan di suhu ruang. Pindahkan ke tabung Erlenmeyer. Tambahkan 25 ml petroleum ether benzena 1:1. Aduk kuat dengan gelas pengaduk selama 20 detik. Akan terbentuk dua lapisan. Ambil lapisan atas, pindahkan ke tabung Erlenmeyer. Tambahkan KOH 5% 1,7 ml. Kocok kuat selama 20 detik. Terbentuk dua lapisan. Ambil lapisan atas, pindahkan ke tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2,5 ml Aquades. Kocok kuat selama 20 detik. Lalu akan terbentuk dua lapisan. Ambil lapisan atas, lalu keringkan. Setelah kering, larutkan dengan 0,2 ml etanol 96%. Selanjutnya, prosedur pengukuran 17 ketosteroid. Siapkan 3 tabung, sampel, standar, dan blanko. Tabung sampel ditambahkan 0,2 ml sampel yang telah dilarutkan di cawan Petri. Tambahkan 0,1 ml M-dinitrobenzen dan 0,2 ml NaOH 40%. Lalu aduk merata. Yang kedua, tabung standar, tambahkan 0,2 ml dihidroisoandrosteron. Lalu tambahkan 0,1 ml M-dinitrobenzen. Tambahkan 0,2 ml NaOH 40%. Yang ketiga, tabung blanko, tambahkan 0,2 ml etanol 96%. Tambahkan 0,1 ml M-dinitrobenzen. Tambahkan NaOH 40% 0,2 ml. Inkubasi ketiga tabung pada ruang gelap dengan suhu 25 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah itu, tambahkan etanol 50% sebanyak 3 ml ke dalam 3 tabung. Lalu tambahkan 3 ml diklorometan ke dalam 3 tabung. Kemudian kocok ketiga tabung selama 10 detik. Lalu baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 520 nanometer. Catat absorbansi ketiga tabung lalu masukkan ke dalam rumus.